草津最高の浄水掃除。 Halo, berjumpa lagi dengan saya Yogi Pratama di PC Water Treatment PT Indotara Persada. Nah, kali ini saya ingin membahas jika bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah mempunyai air sumur yang keruh ya, tentunya, dan airnya tidak layak digunakan untuk standarisasi air bersih. Kita menawarkan produk Kutsatsu pembersih air sumur terbaik ya di Indonesia. Jadi mau tahu penjelasan seperti apa? Tonton video ini sampai habis. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah familiar ya, di mana itu ada water purifier ya, untuk solusi air keruh ya di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, biasanya karakteristik dari air yang keruh tersebut adalah biasanya dari warna yang kecoklatan, terus tidak jernih, dan terdapat partikel-partikel yang padat yang ada dari air tersebut. Nah, itu disebut airnya bermasalah ya, atau tidak layak digunakan untuk standarisasi air bersih. Nah, air yang keruh pada air sumur atau air tanah biasanya terdapat yang saya sebutkan tadi ya, yang partikel yang terlarut dan segala macam itu dari warna. Lalu terdapat juga biasanya bau yang tidak sedap ya, itu pada keluaran output air sumur bapak-bapak dan air tanam bapak-bapak dan ibu-ibu di lokasi. Jika airnya sangat keruh ya, itu biasanya terdapat bau yang tidak sedap pada keluaran outputnya. Lalu dari rasa ya, air yang keruh itu biasanya terdapat rasa air yang tidak enak ya, atau yang tidak baik untuk dikonsumsi oleh tubuh manusia. Biasanya itu rasanya kurang enak pada air yang bersifat keruh ya. Makanya kita menyarankan untuk solusinya adalah water purifier, di mana water purifier itu memiliki filter-filter atau media-media di dalamnya yang untuk diperuntukkan untuk kebutuhan air bersih bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Nah, ciri-ciri air keruh yang lainnya biasanya itu terdapat endapan ya pada air itu. Misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa tampung menggunakan wadah ya. Itu biasanya jika diendapkan itu terlihat ya, airnya warnanya sangat kotor, atau endapan yang lainnya seperti partikel, logam, besi dan segala macam itu akan terdapat pada air bapak-bapak dan ibu-ibu jika mengalami kekeruhan yang sangat tidak bagus ya, atau sangat tidak layak digunakan. Nah, itu biasanya ciri-cirinya jika bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ditampung ke wadah dulu, jadi terdapat endapan dan segala macam itu sangat terlihat ya, apakah airnya baik atau tidaknya. Nah, itu terdapat dari endapannya. Lalu terdapat juga penurunan dari kualitas ya, kualitas air yang bapak-bapak ibu-ibu punya. Biasanya misalkan kualitas sebelumnya outputnya tidak keruh ya, atau baik ya. Biasanya itu berpengaruh dari efek dari sumur ibu atau endapan yang ada di tanahnya ya. Biasanya itu akan mempengaruhi dari kualitas yang sebelumnya bagus atau tidak berwarna ada segala macam dan tidak keruh. Nah, itu biasanya kalau kualitasnya berkurang itu biasanya terjadi perubahan pada input airnya ya. Jadi makanya dari situ solusinya adalah menggunakan water purifier agar air bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi lebih bagus ya, dan lebih layak untuk digunakan untuk standarisasi air bersih. Nah, namun dapat diingat dari ciri-ciri tersebut yang saya jelaskan tadi itu baru dari indikasi ya. Indikasi di mana terjadinya perubahan pada air bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Misalnya keruh, itu dari ciri-ciri tersebut itu berupa hanya dari indikasinya saja ya. Nah, beberapa alasan air sumur menjadi keruh adalah misalnya di lokasi bapak-bapak dan ibu-ibu itu bersumber berdekatan yang tempatnya untuk air sumur atau air tanahnya itu mengandung lumpur yang sangat tinggi ya. Nah, itu bisa mempengaruhi untuk kualitas outputnya. Lalu bisa juga dari infiltrasi hujan ya, dimana dengan tingkat hujan yang berlebihan, terus debit
hujan yang terus-terusan, maka itu juga bisa mempengaruhi kualitas air menjadi keruh. Lalu alasan yang lainnya terjadi penggalian ya, atau pengerjaan konstruksi di tempat sumber air bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu juga mempengaruhi, biasanya airnya itu akan menjadi keruh. Alasan yang lainnya juga itu biasanya dengan kadar mangan yang sangat tinggi, seperti logam dan besinya yang sangat tinggi, itu juga mempengaruhi kepada kualitas warna ya pada air tersebut. Maka air itu akan mengakibatkan keruh ya. Nah, jadi itulah beberapa alasan ya kenapa terjadinya air bapak-bapak dan ibu-ibu itu menjadi keruh ya. Nah, perlu diperhatikan juga dari indikasi untuk kekeruhan yang terjadi pada sumur ibu. Misalkan terjadi keretakan pada dinding sumur dan segala macamnya, itu juga akan mengakibatkan kebocoran sehingga menjadi air bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi keruh ya di lokasi. Jadi itu indikasinya juga untuk kenapa terjadi kekeruhan pada air bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah ya. Nah, dengan parameter yang tersebut atau indikasi-indikasi dan alasan yang saya sampaikan tadi, maka kita menghadirkan produk water treatment ya, di mana itu produk water purifier. Itu diperuntukkan untuk rumah tangga, perhotelan, atau pabrikan ya, untuk kebutuhan air bersih. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah familiar ya, apa itu water purifier. Kalau belum, kita bantu jelaskan. Nah, water purifier ini seperti produk yang di belakang saya ini. Itu yang seperti tabung ya. Nah, di sini ada 3 media. Medianya itu adalah ada KDF, ada quartz-sand, sama karbon. Nah, di ketiga media ini masing-masing dia terdapat fungsi ya. Dimana kalau misalnya quartz-sand atau pasir silika yang biasa disebut orang itu biasanya kalau orang lokal ya biasanya menyebut itu pasir silika. Namun kalau misalnya kode di pabrik kita itu biasanya quartz-sand ya. Nah, fungsi dari quartz-sand itu adalah dia untuk menghilangkan pasir dan debu yang kasat mata. Lalu filter yang kedua atau media yang kedua pada tabung water purifier ini, dia ada karbon ya. Nah, karbon itu berfungsi untuk menghilangkan warna bau dan rasa. Lalu lanjut ke KDF. KDF itu berfungsi untuk menghilangkan atau menurunkan zat mangan seperti besi dan logam. Jadi untuk ukuran tabung ini itu udah komplit ya, untuk memenuhi kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memenuhi standarisasi kebutuhan air bersih yang bapak-bapak ibu-ibu inginkan di rumah. Jadi inilah solusinya water purifier untuk kebutuhan air bersih. Nah, jika kita lihat dari produk ini, itu yang water purifier, itu desainnya sudah bagus sekali ya. Itu semuanya stainless steel. Mesinnya ini itu stainless steel 304. Nah, dari water purifier Kusatsu ini, dia ada yang tipe manual backwash, ada yang auto backwash. Perbedaannya adalah kalau misalnya manual backwash, itu misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu ingin melakukan backwash, itu bisa diputar katupnya ke arah sebaliknya. Dan itu nunggu 15 menit, habis itu diputar lagi ke arah yang sebelumnya. Maka terjadi itu melakukan backwash ya pada water purifiernya. Nah, kalau misalnya yang auto, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak usah lagi repot-repot melakukan backwash secara manual. Dia langsung melakukan backwash secara otomatis. Nah, backwash itu adalah pengertian itu mencuci media ya. Pencucian media secara keterusan oleh si water purifier ini atau berkelanjutan ya. Jadi itu perlu dilakukan karena agar medianya itu menjadi awet. Nah, untuk batas maksimal penggunaannya adalah durasinya untuk media yang saya sebutkan tadi, ada 3 media, itu rata-rata minimal yang ke 6 bulan sekali, maksimal di 1 tahun sekali. Nah, kalau misalnya air inputnya tidak terlalu jelek dan segala macam, otomatis untuk pemakaian media-medianya akan menjadi lebih panjang lagi. Nah, tentu saja sangat efisiensi ya jika bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pembelian water purifier ini. Selain bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan air bersih, lalu untuk kos yang dikeluarkan misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih memilih pembelian air ya. Nah, itu sangat jauh sekali untuk tingkat efisiensi kosnya ya.
Jadi sangat efisiensi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu melakukan pembelian water purifier ini. Nah, selain mendapatkan output yang sangat berkualitas untuk standarisasi air bersih, untuk kos pengeluaran bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa kecil ya jika menggunakan water purifier ini. Maka dengan menggunakan water purifier Kusatsu ini, maka kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk standarisasi air bersih atau yang membuat air selama ini keruh dan segala macam, itu adalah solusinya water purifier Kusatsu ini. Jadi tunggu apa lagi? Jika bapak-bapak dan ibu-ibu mengalami keluhan pada airnya yang keruh atau besi logamnya sangat tinggi, itu water purifier ini adalah solusinya. Jadi tinggal dilakukan saja untuk pembelian water purifier ini. Nah, dari pembahasan kita untuk mesin water purifier tipe ZTF ini masuk kepada kesimpulannya, di mana water purifier ini dalam masing-masing tabungnya itu terdapat 3 media, di mana ada KDF, ada karbon, ada kuarsen. Nah, fungsinya tadi yang saya sebutkan tadi, masing-masing dia ada fungsinya ya di dalam satu tabung ini yang ada 3 media. Nah, kebutuhannya itu adalah untuk keluaran output air bersih. Jadi misalkan bapak mengalami air keruh di rumah atau besi logamnya sangat tinggi, lalu ada partikel-partikel yang terlarut dan segala macam untuk keperluan air bersih, maka tipe water purifier ini adalah solusinya. Jadi bapak-bapak bisa melakukan pembelian water purifier ini ya. Nah, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika ingin mengetahui produk lebih lanjut untuk tipe water purifier ZTF ini, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengunjungi web kita ya, di mana web kita itu di www.indotara.co.id. Nah, lalu bisa juga menghubungi divisi water treatment ya, atau bisa langsung ke saya di nomor 0811635226. Nah, kabar baik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu khususnya di bidang konten kreator ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengunjungi web kita ya, atau bisa juga mengunjungi channel YouTube kita. Nah, di situ bapak-bapak bisa melakukan subscribe untuk channel YouTube PT Indotara Persada agar bapak-bapak bisa melakukan atau mengetahui produk apa saja yang Indotara jual ya. Jadi bapak-bapak bisa melakukan review produk tersebut. Jadi langsung datang juga, bisa langsung datang ke gudang kita di Cikupa Tangerang. Kita akan fasilitasi untuk unitnya. Itu khusus bagi para konten kreator ya. Sekian review saya untuk filter Kusatsu ini ya, khususnya tipe water purifier tipe ZTF. Saya Yogi Pratama, divisi water treatment PT Indotara Persada. Pamit undur diri.